61211420121070 dan teman saya Rusniati Situberi dengan NPM 12114201210169. Di dalam video ini kami akan melakukan pengkajian keperawatan dan kesehatan jiwa pada individu dengan masalah skizofrenia episode pertama. Video kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan jiwa 1 dengan dosen pengampu Ners F. Tasi Jawa SKF MKF. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, selamat siang. Selamat siang Sus. Saya boleh permisi duduk di sini Bu? Ya Sus. Baik Ibu. Ya Ibu, perkenalkan saya perawat Rosi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwa percakapan kita di saat ini berlangsung kurang lebih selama 15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik Ibu. Ibu, jadi percakapan ini bersifat rahasia ya Ibu. Jadi saya bisa jamin bahwa data-data maupun apa yang Ibu tanyakan nanti kepada saya tidak akan sampai ke telinga orang lain. Baik Sus. Baik Ibu. Ibu, kita mau berbicara di sini saja atau mau di tempat lain Ibu? Di sini saja Sus. Oh baik. Baik Ibu, saya boleh tahu nama lengkap Ibu? Nama saya Diva Arsinyala Sus. Ibu lebih senang dipanggil Diva saja atau? Ya Sus. Baik Ibu Diva. Ibu Diva umurnya berapa Bu? 32 tahun Sus. 32 tahun Bu. Ibu pendidikan terakhir Ibu apa ya kalau saya boleh tahu? Dan untuk saat ini Ibu bekerja atau? Saya sarjana Sus, saya bekerja Sus. Baik. Pekerjaannya apa Ibu? Saya PNS Sus. Baik Ibu. Ibu asalnya dari mana? Dan di sini Ibu tinggalnya di mana Ibu? Saya asalnya dari Sumedang Sus. Saya tinggal di Petak 12 Sus. Baik Ibu. Ibu bisa ceritakan sedikit kira-kira kenapa sampai Ibu bisa dibawa ke rumah sakit ini? Begini Sus, alasan saya dibawa ke rumah sakit itu karena saya sering mendengar teriakan anak saya Sus. Anak saya itu sudah meninggal Sus. Terus saya sering menganggap bahwa anak-anak di sekitar itu anak saya Sus. Tapi saya dilarang untuk mendekati mereka Sus karena mereka bilang saya gila Sus. Terus saya sering melukai diri saya sendiri Sus karena saya merasa gagal menjadi orang tua Sus. Baik Ibu, dari keluhan-keluhan, perasaan-perasaan yang tadi Ibu utarakan, kira-kira perasaan-perasaan itu munculnya kapan Ibu? Dan terakhir munculnya juga kapan Ibu? Perasaan ini muncul 1 bulan setelah anak saya meninggal Sus. Dan sampai saat ini saya masih merasa bahwa anak saya masih meninggal anak saya Sus. Baik Ibu, dari data yang saya dapatkan Ibu baru masuk rumah sakit ini pada pukul 1 siang tadi ya Ibu? Benar Sus. Iya Ibu, apakah Ibu sudah diberikan obat oleh dokter atau belum Ibu? Belum Sus. Baik Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami kecelakaan atau benturan kepala? Tidak pernah Sus. Apakah Ibu mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan, mungkin tentang orang tua atau hubungan masa lalu yang tidak enak untuk diingat Ibu? Tidak ada Sus. Baik Ibu. Apakah Ibu sebelumnya pernah dirawat dengan keluhan lain? Tidak pernah Sus. Baik Ibu. Ibu dari keluarga-keluarga Ibu, apakah ada anggota keluarga yang lain yang pernah mengalami gangguan jiwa? Tidak pernah ada Sus. Diva di rumah tinggalnya sama siapa? Awalnya kami tinggal bertiga Sus, tapi karena anak saya meninggal, akhirnya kami cuma tinggal berdua bersama suami saya Sus. Jadi kadang kalau saya stres, saya sering melukai diri saya sendiri Sus. Saya sering menjambak rambut saya Sus. Kalau suami saya pergi kerja, saya sendiri. Saya sering merasa sedih Sus. Saya mengingat anak saya Sus. Baik Ibu, jika Ibu melukai diri sendiri, Ibu merasa rugi tidak? Tentu merasa rugi ya Ibu ya? Merasa rugi. Iya Ibu, karena masalahnya apakah pola makan Ibu terganggu atau mungkin Ibu pola tidurnya berubah? Saya tidak nafsu makan Sus, dan pola tidur saya juga berubah Sus karena saya sering memikirkan anak saya Sus. Saya mendengar suaranya Sus.
Oke, baik. Eh, Ibu dalam menghadapi masalah ini, apakah Ibu bercerita mungkin dengan suami Ibu atau mungkin bercerita dengan saudara keluarga-keluarga lain Ibu? Saya bercerita bersama suami saya, sus. Kalau Ibu tiba-tiba stres, apakah Ibu mengurung diri di kamar atau dengan cara lain Ibu? Kalau saya stres, sus, saya mengurung diri saya di kamar, sus. Saya merasa sedih, sus. Saya gagal menjadi orang tua, sus. Ya Ibu Diva, menurut Ibu Diva, apakah ada bagian tubuh yang tidak Ibu sukai dan apakah ada bagian tubuh Ibu yang mengalami kehilangan atau penurunan fungsi? Tidak ada, sus. Baik, Ibu. Ya Ibu, untuk sehari-harinya apakah Ibu masih sering mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat? Sudah tidak lagi, sus, karena saya lebih mengurung diri saya sendiri di rumah, sus. Karena saya cuma memikirkan anak saya, sus. Dan saya juga sudah jarang berinteraksi di masyarakat, sus, karena masyarakat menganggap saya gila, sus. Untuk harapan Ibu sendiri ke depannya, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Harapan saya, sus, saya bisa menerima kenyataan bahwa anak saya sudah meninggal, sus. Dan saya tidak lagi mendengar anak saya memanggil-manggil saya, sus. Baik Ibu. Iya Ibu Diva, ketika tadi Ibu datang ke rumah sakit ini, apakah sudah ada teman mungkin yang Ibu ajak untuk berbicara, berinteraksi? Belum ada, suster. Baik Ibu. Ibu, menurut Ibu gangguan jiwa itu apakah sesuai dengan budaya yang Ibu anut? Kemudian juga apakah masyarakat setempat memandang orang dengan gangguan jiwa adalah hal yang tabu atau mungkin biasa saja Ibu? Di masyarakat menganggap hal ini sebagai hal yang tabu, suster. Mereka semua menjauhi saya, mereka mengucilkan saya, suster. Untuk kegiatan keagamaan sendiri, apakah Ibu masih sering melakukan ibadah-ibadah? Mungkin ibadah di rumah sendiri, Ibu berdoa. Saya sudah jarang, suster, karena saya menganggap Tuhan itu tidak adil, suster. Kenapa Tuhan harus mengambil anak saya dari saya, suster? Kenapa tidak saya saja yang diambil, suster? Ya Ibu, Ibu boleh ungkapkan perasaan Ibu saat ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa sedih, suster. Saya merasa terpukul. Saya merasa putus asa, suster, karena anak saya, suster. Ibu, pembicaraan kita mungkin sampai di sini. Dari pembicaraan yang tadi kita lakukan, apa yang Ibu rasakan? Saya sudah merasa sedikit lega, suster, karena saya sudah bisa menceritakan atau menyampaikan apa yang saya rasakan kepada suster. Baik Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya permisi dulu Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih, suster.